怎么了？苏九有什么不正常？难道是姿势的问题？应当是星元石的缘故。星元石不该只有改变资质这么简单的功效。万修士都想第一个进入星元秘境。星元石爆发出强大的灵力，从中并进行淬炼和提取。我星元石爆发出的灵力，竟然能够打破戒壁，那这对苏九来说是好事啊。丹田却依然无法饱和的缘故。灵石现在只剩下不到100块了，却用掉了600多。Oke, halo semua, kembali lagi dengan aku Aji, Aka Movie. Ku doakan supaya kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, konten kali ini adalah full spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, bisa langsung skip saja. Karena di video kali ini saya akan lanjutkan Master of the Star Origin Xingyuan Zizhu part 9 dengan Bilibili sebagai studionya. Di episode sebelumnya, Zou menemukan kejanggalan terhadap Sujiu sampai dirinya niat mengikuti Sujiu ke depan pintu apartemennya untuk memastikan kalau Sujiu benar-benar ranah pemurnian Qi lapisan 9 sebagai bahan laporan kepada Qiu Shuang. Akan tetapi saat Sujiu masuk ke dalam toilet, tiba-tiba ada Yu Yihan yang sedang mandi. Jelas melihat kehadiran Sujiu di sana membuat Yu Yihan menendang kepalanya Sujiu serta membicarakan tentang situasi di luar area Xiangnan, bahwa di luar sana ada beberapa kultivator yang sedang mengawasi mereka. Oleh sebab itu, Shen Mengsu terpaksa mengajari teknik pembatasan nafas kepada Sujiu supaya Sujiu bisa aman sementara waktu. Apakah di episode kali ini Sujiu bisa menyembunyikan ranahnya? Menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya sudahlah, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Scene diawali Sujiu yang berkultivasi untuk menerobos ke ranah kondensasi. Dengan begitu, Sujiu bisa meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat agar batu bintangnya dapat terasah dengan baik, sehingga Shen Mengsu dan Yu Yihan bisa mendapatkan kelebihan dari batu bintang. Oleh sebab itulah mereka berdua sampai repot-repot melatih Sujiu. 怎么了？苏九有什么不正常吗？ Terlihat Yu Yihan sangat serius memperhatikan Sujiu, membuat Shen Mengsu bertanya kepada Yu Yihan mengenai keanehan terhadap tubuhnya Sujiu. Di sini Yu Yihan memberitahu bahwa kecepatan menyerap milik Sujiu cukup bagus. Seharusnya ia sudah menerobos ke ranah kondensasi, tapi setelah ditunggu-tunggu belum ada tanda-tanda untuk naik ke ranah kondensasi, membuat mereka berdua bertanya-tanya. Sampai Yu Yihan berspekulasi mengenai batu bintang yang berada di tubuhnya Sujiu. Setelah menyatu dengan batu bintang, bakat Sujiu bisa berubah menjadi hebat. Tapi sayang, tubuh milik Sujiu tidak mau menerima adanya perubahan. Ya bisa dibilang jika ada orang yang bakatnya biasa saja, dalam sekejap bakat orang tersebut langsung berubah menjadi kuat bila batu bintang sudah menyatu pada tubuh orang tersebut. Namun beda halnya dengan tubuh seseorang yang tak mau menerimanya, maka akan sulit untuk berkembang. Dan itulah kelebihan maupun kekurangan dari batu bintang. Oleh sebab itu, Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu mengingat kejadian pada waktu mereka mengambil batu bintang di alam lain. Saat itu juga mereka berdua sedang memperebutkan batu bintang. 因为秘境却直接炸开了，修士都想第一个进入星元秘境。星元石爆发出强大的灵力，从中脱出。 Ketika berada di secret domain atau alam lain, ada puluhan ribu kultivator berbondong-bondong untuk mendapatkan batu tersebut. Namun tak selang 15 menit kemudian batu bintang itu meledak. Saat Yu Yihan dan Shen Mengsu berusaha mengambil batu bintang, tak disangka bukannya terambil batu tersebut malah terbang ke langit. Selain batu bintang yang dapat menyerap dan mengekstrak energi spiritual, batu itu mampu memberikan energi spiritualnya ke tubuh pengguna, yaitu Sujiu. Itulah fakta kalau Sujiu menyerap begitu banyak energi spiritual. Mengetahui hal itu, Shen Mengsu cukup senang apa yang Sujiu dapatkan. Mendengar perkataan Shen Mengsu, Yu Yihan kesal karena batu spiritual milik mereka hampir habis, bahkan kurang dari 100 biji. Sontak Shen Mengsu terkejut, cuman beberapa hari saja Sujiu sudah mengkonsumsi 600 batu
spiritual. Padahal saat mereka naik ke ranah kondensasi tidak perlu menghabiskan 100 batu spiritual. Setelah selesai kultivasi, Suju menyapa seniornya, bukannya disapa balik, mereka berdua malah pergi sambil memasang wajah cemberut. Mungkin saja Shen Mengsu dan Yu Yihan kesal karena Suju sudah menghabiskan batu spiritual milik mereka. Ya, kalau Mimin jadi mereka pasti sama kesalnya. 我哪里招惹他们了？ Tiba-tiba Suju kedatangan seseorang, ternyata orang tersebut adalah Zhou. Saat merasakan ada kultivator lain, Shen Mengsu dan Yu Yihan langsung bersembunyi di belakang pintu. Kemudian Zhou memperkenalkan dirinya sebagai komandan divisi Satuan Gerakan Negara Yan. Namun Suju terlihat biasa saja serta Zhou menawarkan diri untuk duduk di dalam apartemennya Sujiyu. Sayang sekali Suju menolaknya sampai ia memperkenalkan dirinya lagi. Mendengar ocehannya Zhou, Suju muak dan langsung menutup pintunya tepat di wajahnya Zhou. 我就修5点，供你造业主。冷静，冷静，不要跟新人一般见识。对你进行修炼者登记，并询问你的个人意愿。 Di sini Zhou berusaha tetap tenang lalu mencoba membujuk Sujiyu. Jelas membuat Sujiyu marah padanya. Serta Zhou menjelaskan secara cepat kepada Sujiyu. Ia datang ke sini untuk mendaftarkan Sujiyu sebagai kultivator abdi negara, sekaligus meminta apa yang Sujiyu mau. 这证件和公章好像都是真的，这……现在可以请我进去。Saat ingin masuk, seketika itu wajah Zhou terbentur pintu kedua kali. Pada akhirnya Sujiyu keluar menemui Zhou dan berbicara empat mata. Tentu ia tak terima dengan perlakuannya Sujiyu. 赵队长，请问您找我有什么事吗？ 虽说散修对官方的态度一直不怎么样。 Setelah sampai di luar apartemen, Suju penasaran apa yang ingin Zhou katakan. Sambil melihat-lihat sekitarnya, siapa tahu ada orang yang mengikutinya. Lalu ia sempat berpikir tentang sikapnya acuh terhadap pegawai negara. Menurut dirinya, mungkin saja Zhou pernah melakukan kesalahan padanya. 哎呦，赵队长，请问您找我有什么事啊？ 你这个态度变得也太快了吧！区区一个炼气9层而已，没什么好怕的。 Tak disangka sikap Suju mendadak berubah menjadi periang, sehingga membuat Zhou kaget dengan sikapnya Sujiyu. Melihat hal itu, Zhou memakluminya, apalagi ia hanya seorang pemurnian Qi lapisan 9. Kemudian Zhou menjelaskan kedatangannya menemui Sujiyu untuk mendaftarkan dirinya sebagai kultivator dan menjadi abdi negara, yaitu Lembaga Kultivasi Nasional disingkat LKN. Mendengar hal itu, Suju berpikir sejenak mengenai LKN. Tentu dengan ia masuk ke lembaga tersebut, hidupnya akan nyaman dibarengi sama fasilitas mewah. Setelah itu Suju bertanya tentang keamanan kerjanya, gaji operasionalnya, dan posisi jabatan. Jelas Zhou kesal kepada Suju yang cuma cari enaknya saja. Sampai Suju membandingkan dirinya sebagai anak rumahan sekaligus pekerjaan yang ia dapatkan. Melihat hal itu, Zhou tidak bisa menahan puncak dari emosinya dan memukul Sujiyu. 这小子居然敢拒绝！ 那愿不愿意为国效力？ 不行，我要趁。 Untung saja itu semua hanyalah bayangannya sambil menenangkan diri. Di sini Zhou berpikir keras supaya Sujiyu mau masuk ke LKN tanpa melakukan kekerasan. Akhirnya mau tidak mau Zhou menawarkan sesuai apa yang Sujiyu inginkan. Dari keamanan, pekerjaan sampai gaji pokoknya sebesar gaji reguler. Tidak hanya itu saja, Zhou mengiming-imingi bonus dari pekerjaan tersebut. Mendengar semua tawarannya, tentu Sujiyu tergiur dan langsung mendaftar. Kemudian Zhou menyuruh Sujiyu mendaftarkan diri lewat rekam status identitas. Dengan begitu Sujiyu resmi masuk ke LKN, yaitu Lembaga Kultivasi Negara. 而且每年还有奖金、绩效和任务分成。重要的是，我想为国效力。录入你的瞳孔信息以及灵力波动频率，你就是燕国特别行动小组的预备队员了。主要工作就是努力修炼积攒经验。
Scene di awal Zhou yang sudah merekrut Sujiu menjadi pasukan cadangan divisi satuan gerakan khusus, dan Sujiu disuruh membuat nama kodenya. Bisa dibilang nama kode merupakan nama panggilan lain ketika teman anggota memanggil kita saat menjalankan misi. Lebih simpelnya mudah diingat. Sujiu bertanya pada Zhou nama kode yang ia buat. Ternyata nama kode Zhou ialah harimau. 老虎，你的资质等级是多少？ Saat ditanya tentang bakat milik Sujiu, ia malah bingung dan menganggap bakatnya biasa saja. Mendengar hal itu, Zhou heran, padahal dalam waktu 3 tahun Sujiu sudah mencapai pemurnian Qi lapisan 9. Tapi bagaimana bisa Sujiu menganggapnya biasa saja? Tanpa pikir panjang, Zhou memberikan alat komunikasi kepada Sujiu sekaligus mencari informasi agar Sujiu bisa melaporkan kejadian aneh yang ia lihat. Tak lupa Zhou menyuruh Sujiu melakukan tes dasar pada dirinya. 啊，好。 认识一下队友，还要进行其他各项的基础测试。天还没黑的时候，你就这么说了。 Kemudian kita diperlihatkan 3 biksu berjalan ke arah jembatan. Lagi-lagi si bocil mengeluh karena sudah lapar. Namun sang guru bilang kalau perjalanan ini hampir sampai. Apalagi orang lain jarang ada yang mau membantu mereka. Di sini biksu senior angkat bicara mengenai masalah tadi saat bertemu dengan Nona. Seandainya guru tidak memanggilnya Nyonya, mereka pasti tidak diusir. Bukan hanya itu saja, bahkan guru biksu mengingat kejadian kemarin sore ketika ia memberikan pencerahan kepada anjing tersebut. Tanpa disengaja anjing itu mati karena kelebihan energi spiritual yang diberikan oleh gurunya, sehingga pemilik anjing tua itu marah dan mengejar mereka. Mendengar cerita dari biksu senior, sang guru tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian si bocil bilang kalau mereka sampai di hutan lebih baik mereka berburu kelinci untuk dimakan. Lantas sang guru tidak mengizinkannya sebab para petapa tak boleh membunuh maupun memakan kelinci sembarangan. Tetap saja si bocil merengek kepada gurunya. Mendengar keluh kesah dari si bocil, sang guru memberikan pepatah kepada bocil agar bisa menahan rasa laparnya. 苦其心志，劳其筋骨，天将降大任于斯人也。饿其体肤。懂。可是师傅，这也不抵饿呀。孺子可教也。 Walaupun pepatah tersebut ada maknanya, tapi tak bisa menghilangkan rasa laparnya. Tiba-tiba mereka merasakan ada pertarungan antar kultivator di hutan. Level kultivasinya juga berada di ranah kondensasi lapisan 3. Scene berpindah ke pertarungan 2 kultivator. Mereka bernama Luo Ming dan Qiu Huatian. Mungkin menurut Mimin mereka berdua bertarung karena merasakan kemunculan Master Star Spring di sekitarnya, membuat mereka mencari batu bintang tersebut. Tak lama kemudian Luo Ming sama Huatian berpapasan satu sama lain sehingga terjadilah pertarungan. Ya ini cuma spekulasi Mimin aja sih. Mana mungkin juga kan mereka bertarung tanpa ada sebabnya. Ternyata 2 kultivator itu sedang diawasi oleh Zhou dan juga Xiami, sekaligus memeriksa ranah fluktuasi spiritual serta perbandingan energi. Setelah diselidiki oleh Xiami, kultivator tersebut merupakan buronan dari markas alam pusat. Melihat kesempatan itu, Zhou tak boleh membiarkan mereka kabur begitu saja, sebab momen tersebut jarang sekali mereka dapatkan, apalagi 2 buronan kultivator itu muncul secara bersamaan. Mungkin jika Zhou menangkapnya, ia bisa mendapatkan informasi mengenai sekte iblis. Oleh sebab itu, Zhou menyuruh bawahannya untuk bersiap-siap mengapung 2 buronan tersebut. 火邪兽罗米和黑心人裘华天和屠村灭族的黑心人，原来是18宗命案在身的火邪手。收到。咱们追查他们这么多年都没个结果。 Di
Tiba-tiba ada sebuah tongkat yang melayang tepat di hadapan dua kultivator. Ternyata tongkat itu milik dari senior biksu. Ia datang menghentikan mereka. Kemudian Xiaomi melaporkan kepada Zhou mengenai orang ketiga yang baru saja muncul dan menjelaskan ciri-ciri penampilan petapa tersebut. Mendengar laporan dari rekannya, Zhou menghentikan rencana pengepungan. Di sisi lain, dua kultivator itu dibuat bingung olehnya. Si petapa bilang kalau dirinya sedang membutuhkan bantuan berupa makanan karena ia sedang kecapean, sekaligus memohon untuk diberikan jalan supaya bisa lewat. Tapi Luo Minghuatian menghiraukan petapa itu yang meminta bantuan. Sekali lagi ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya sudah melakukan perjalanan sepanjang hari, membuat si petapa capek, dan memohon sekali lagi agar ia diberikan makan serta minuman. Tidak ada jawaban, petapa tersebut terpaksa melakukan kekerasan. Saat tongkatnya menghantam tanah, disitulah tekanan kuat dapat dirasakan. Zhou menyuruh Xiaomi mengukur gelombang energi spiritualnya. Sayang sekali datanya tak ditemukan. Tiba-tiba kedua kultivator itu melawan petapa secara bersamaan dan 看来方法有误。这土雷，好强的威压！捕捉灵气波动的频率了吗？数据库中没有符合在等级范围内的修炼者。快看！ Scene diawali biksu senior yang sedang menghadapi Luo Ming dan Huatian secara bersamaan. Terlihat biksu senior sangat mudah melawan mereka berdua tanpa ada kesulitan sedikit pun. Sampai Luo Ming Huatian mengeluarkan seluruh tenaganya dan tiba-tiba 你想干嘛？好好说话，你们不听。 Akhirnya mereka berdua dikalahkan oleh biksu senior dalam satu gerakan. Lalu biksu senior mendekati Luo Ming dan Huatian sambil memperingati bahwa yang mereka lakukan percuma saja. Padahal biksu senior datang meminta bantuan, tapi mereka berdua malah pelit. Dengan terpaksa biksu senior memberi Luo Ming Huatian pelajaran dengan cara 非得逼我动手，哼哼，小师弟应该会喜欢。可恶，早知如此，嘿嘿。 Yaitu mereka berdua dilucuti pakaiannya seketika Luo Ming Huatian tidak punya harga diri sebagai kultivator. Namun biksu senior juga senang karena ia mendapatkan coklat dari salah satu mereka dan pergi begitu saja. Sementara itu Luo Ming Huatian sangat menyesal bila tahu akan terjadi seperti ini. Seandainya Luo Ming memberinya uang kepada biksu senior, mungkin nasibnya tak akan menyedihkan. Di sisi lain, Xiaomi dan Zhou mendapatkan kesempatan untuk menangkap buronan tersebut. 那还等什么？赶紧行动啊！ Setelah itu Guru Bencen berterima kasih kepada biksu senior. Akhirnya sekian lama kita baru dikasih tahu nama dari biksu senior, ya bernama Yuan Ming. Sekaligus seniornya si bocil yaitu Yuan Dong. Saat di jalan Guru Bencen bilang mengenai makanan yang Yuan Ming dapatkan cuman satu. Padahal gurunya juga lapar. Lalu Yuan Ming menjawabnya kalau dua kultivator tersebut cuman ada satu makanan, itu pun coklat. Mendengar hal itu Yuan Dong menawarkan coklat kepada guru dan seniornya. Walaupun Yuan Dong selalu mengeluh, ia masih memikirkan orang di sekitarnya. Ya kalau di kita itu namanya eling atau ingat gitu sama mereka. Tapi Guru Bencen Yuan Ming menolak tawarannya Yuan Dong, sebab kita tahu sebagai orang dewasa harus mengalah kepada anak kecil dan memprioritaskan ke orang yang lebih muda dari kita. Setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan mencari Master Star Spring. 你加入了炎国特别行动小队组织。 Shin berpindah ke apartemennya Sujiyu. Di sana Yu Yihan bertanya kepada Sujiyu yang masuk ke organisasi LKN, yaitu Lembaga Kultivasi Negara. Jelas mengetahui hal itu, Shen Mengsu marah karena ia tiba-tiba masuk ke sekte orang lain. Namun Yu Yihan meluruskan bahwa organisasi itu bukanlah sekte melainkan sebuah aliansi. Bahkan Yu Yihan juga mendukung Sujiyu masuk ke organisasi tersebut, sekaligus menasehati Sujiyu agar ia tetap fokus ke latihannya, sebab dirinya akan memasuki ranah kondensasi. Jika Sujiyu mengabaikannya, maka ia akan kehilangan daya tempur dan hanya naik ke ranah saja. Walaupun prinsip yang dimiliki sekte iblis cukup ekstrim, tapi itu sangat bagus buat menempa tubuh. Mendengar nasihat dari seniornya, Sujiyu semangat untuk berlatih, serta menyuruh Sujiyu berlutut memasuki alam kesadaran. 既然你参加了炎国的特别行动小队，我
我们道明宗也有一门。 Setibanya di alam kesadaran, Yu Yihan akan mengajari teknik mengendalikan energi. Karena Suju sudah masuk ke organisasi markas alam pusat. Dengan adanya teknik dari sekte iblis, Suju mampu menggunakan energi spiritual sebagai senjata, sekaligus membunuh orang dari kejauhan. Tak mau kalah, Shen Mengsu juga memperlihatkan teknik dari sekte Daoming yang bernama tapak emas suci. Teknik tersebut bisa mengendalikan energi spiritual langit bumi, bahkan sanggup mengumpulkan objek secara halus dan menjadikan senjata penghancur. Setelah memperhatikan Shen Mengsu dan Yu Yihan, Suju mempraktekannya. 无物可千里杀人。 虽然早就预料到他的修习速度会很快。 Tanpa mereka sadari, Suju sudah menguasai teknik tersebut cukup cepat, bahkan di luar perkiraan Shen Mengsu dan Yu Yihan. Apalagi Suju berhasil melatih 3 teknik dari sekte mereka secara bersamaan. Ya, tentu melihat perkembangan Suju, para cewek ini dibuat takjub sekaligus kaget padanya. Setelah selesai berlatih, Suju disuruh Yu Yihan mempraktekkan teknik tersebut. Hmm, 勉强过关吧。 Melihat kemampuannya Suju, kedua cewek ini nampak iri, serta beralasan kalau Suju baru bisa menguasai dasarnya doang. Mungkin saja Shen Mengsu dan Yu Yihan tak mau harga dirinya hancur. Jika Suju tahu bahwa dirinya sangat jenius, bisa jadi ia malah songong kepada seniornya. Kemudian Shen Mengsu menyemangati Suju agar rajin berlatih. Di sisi lain, Yu Yihan khawatir tentang batu bintang yang mulai menyerap energi spiritual tubuhnya sampai 30%. Namun inti dari permasalahannya adalah 30% tersebut. Ada 10% bagian yang hilang lalu tersimpan ke dalam batu bintang. Untuk 20%-nya digunakan sebagai perkembangan meridian dan dantian. Pantas saja Yu Yihan merasakan ada perubahan terhadap dantiannya Suju. Ditambah lagi meridian dan dantian milik Suju sangat kuat. Apalagi penempaan tubuh Suju semakin kuat tiap harinya. 剩下的2成则是被用来扩充苏氏地的金渊石夺走的这3成中，有1成消失不见。这种变化虽然一时间很难察觉，但苏氏地不同，它的经脉和丹田比常人。 通常，从炼气境踏入凝丹境的灵体，体内灵力也十分充盈。那是因为越弱小，面对的灵气劫，只是。 就算他再怎么天赋异禀， Scene diawali Yu Yihan yang sedang membicarakan kemampuan milik Suju. Karena baru pertama kali ia merasa kalau Suju berbeda dengan Master Star Spring sebelumnya. Shen Mengsu menyarankan untuk memberikan pil fusi kepada Suju, sebab pil itu dapat membantu Suju menerobos ke ranah tingkat selanjutnya. Mendengar sarannya Shen Mengsu, Yu Yihan bilang kalau sekarang mereka berdua berada di bumi luhur, bukan dunia luar. Mana mungkin juga pil fusi ada di sini. Mau tidak mau mereka berdua harus bersabar menunggu perkembangan Suju secara bertahap. Apalagi batu bintang merupakan pusaka terbaik di seluruh dunia dan memiliki keunggulannya sendiri. Setelah menjelaskan kabar baik kepada Shen Mengsu, ia tampak senang. Sebab dari dulu sampai sekarang ia tak pernah mendengar Master Star Spring mengalami kesusahan saat di ranah pemurnian Qi. Kemudian Shin berpindah ke hutan. Di sana sekelompok pasukan militer sedang sibuk menghadapi ular besar. Sampai salah satu dari mereka terlempar akibat sabetan ekor ular. Tiba-tiba muncullah robot militer yang siap melawan ular tersebut. Ternyata yang mengendalikan robot militer adalah Zhou, sekaligus membunuh kedua ular tersebut. Tak disangka itu semua hanya sebuah latihan simulasi saja, dan menyuruh Xiame mengurus tes ujian kepada Sujiu. Karena hari ini mereka akan kedatangan Sujiu untuk melapor. Maka dari itu Zhou mengharapkan Xiame agar tidak terlalu keras pada juniornya saat melakukan ospek. Lalu Zhou pergi begitu saja. 快点！小伙子，
去见女朋友。 Setelah itu kita diperlihatkan Suju yang diantar supir taksi ke tempat markas alam pusat dan menyuruhnya cepat menyetir mobil supaya tepat waktu. Melihat Suju terburu-buru, supir taksi mengira kalau ia sedang kencan bersama pacarnya. Jelas mendengar hal itu, Suju bertanya alasan supir taksi berpikiran seperti itu. Lalu supir taksi menjawabnya secara detail. Biasanya di hari Minggu anak muda suka menghabiskan waktu untuk rebahan, tapi Suju di Minggu pagi bukannya di rumah, ia malah pergi keluar sambil buru-buru. Bahkan Suju tidak sadar harga transportasi untuk pergi ke lokasi tersebut makin mahal. Suju juga baru tahu bahwa si sopir mengambil jalan memutar. Pantas saja biaya yang ia kenakan cukup banyak. Serta si sopir beralasan kalau dirinya terpaksa mengambil jalan memutar untuk menghindari kemacetan. 报告副队长，苏九已经到了。 Kemudian ada seorang prajurit melaporkan kepada Xiami mengenai Suju yang sudah tiba ke markas alam pusat. Namun Xiami heran kenapa Suju tidak diantarkan ke sini. Prajurit pun menjawab bahwa Suju sedang ditahan oleh supir taksi karena ia tak bisa membayar ongkos dari taksi tersebut. Membuat Xiami terkejut. Sekalian kita diperlihatkan supir taksi itu memaksa Suju membayarnya. Sampai akhirnya Xiami datang bersama pasukannya untuk menyelamatkan Suju. Tidak lupa Xiami menebarkan gaya. Hai, 兄弟，你终于来了！ Tentu melihat hal itu, supir taksi lari terbirit-birit serta Xiami menyuruh Suju masuk ke dalam markas alam pusat sambil melihat-lihat isi ruangan markas tersebut. Wah塞！ 速度跟上。那要怎么找到这位来就跟我们下马威的新战友？ Setibanya di dalam, Suju disuruh masuk ke ruangan interogasi untuk menunggu seseorang. Lalu Xiami datang berencana melakukan ospek kepada Sujiyu dengan cara menjatuhkan mentalnya seperti yang dilakukan sekolah pada umumnya. Ya, kalian dan Mimin pasti pernah di ospek sama senior ketika naik ke jenjang pendidikan tinggi, entah di SMP, SMA, ataupun SMK. Dari pengalaman Mimin, memang bahwasannya ospek dapat melatih mental dan kedisiplinan. Tapi kalau sampai keterlaluan, bisa saja para junior dibuat takut bahkan trauma. Jadi sebisa mungkin kalian para senior di sekolah maupun kuliah jangan sampai keterlaluan, oke? Nah, kita lanjut. Setelah itu seorang prajurit menyarankan Xiami memukul langsung Sujiyu supaya ia menjadi anak penurut, tetapi saran yang ia buat dibantah langsung oleh rekannya karena cara tersebut bukanlah bagian dari kerja mereka. Ya kali ada junior baru langsung dipukul depan mukanya. Gak mungkin juga dong. Selesai berdebat, Xiami mempunyai cara, yaitu menguji kesabaran sekaligus melakukan serangan kultivasi. Di sisi lain, Suju sudah lama menunggu seseorang tapi tak kunjung datang. Oleh sebab itu Suju sadar kalau ia sedang di ospek para seniornya sambil mengeluarkan sesuatu di sakunya dan那是。 请在这里等候，一会儿测试会通知你。这傻小子，还不知道测试已经开始了。 Scene diawali Xiami yang sedang mengetes Suju di ruangan interogasi sebab ia ingin melihat Suju bisa lolos dari ujian tersebut. Dan setiap orang yang mau kerja di perusahaan markas alam pusat harus bisa lolos, serta banyak dari mereka tidak sanggup bertahan di ruangan itu selama 3 jam. Bahkan kultivator pembentukan inti saja tak mampu melewati fase ujian pertama, apalagi menunggu sampai 24 jam membuat mereka hampir gila sekaligus pingsan di tempat. Terlihat Xiami menyepelekan kemampuan Suju karena ia berada di ranah pemurnian energi. Menurut Xiami, Suju akan mendapatkan hasil yang buruk dan mempermalukan dirinya. Tiba-tiba Suju mengeluarkan sesuatu di sakunya. Ternyata sesuatu tersebut berupa ponsel. Mengetahui hal itu, Xiami kesal sebab ponsel milik Suju tidak disita. Prajurit pun menjawabnya kalau tadi para petugas lupa untuk menyita handphonenya Sujiyu. Lalu Xiami menyuruh prajuritnya mematikan sinyal HP agar Suju tak bisa browsing lagi. Sadar kalau sinyalnya dimatikan, Suju sudah menyiapkan film yang baru saja ia
mendownload. Namun Xiaomi berusaha tetap tenang karena HP tersebut tidak lama lagi akan kehabisan daya baterai. Tapi apapun usaha Xiaomi lakukan, masih saja gagal, membuat dirinya kesal bercampur marah melihat kelakuan Sujiu di luar nalar. Seketika itu Xiaomi menjadi bahan percobaan untuk Sujiu. Bukannya Xiaomi menguji Sujiu, tapi dirinya diuji oleh Sujiu. Ya bisa dibilang senjata makan tuan. 糟糕，内急！这下有好戏看了！救命！救命！救命啊！这房间里可没有厕所，看你能憋多久！啊，这小子也忒大胆了吧！哎呀，冷静，我要冷静。这臭小子，他居然带了吃的！ Ya itulah beberapa tingkah laku Sujiu yang membuat seniornya kesal sendiri. Dari membawa charger HP, kencing sembarangan, dan memakan makanan di dalam ruangan tersebut. Tak hanya itu saja, Sujiu mengeluarkan teknik pengumpulan air untuk diminum. Melihat Sujiu mulai bertindak, Xiaomi bergegas menyuruh prajuritnya untuk mengaktifkan formasi kurungan energi supaya energi milik Sujiu dapat tersegel. Setelah formasi diaktifkan, Sujiu malah tidur di atas meja. Tentu Xiaomi hampir gila gara-gara Sujiu. 立刻启动求灵阵！聚水术果然好用。哎呀！他怎么还能使用功法？ 24 jam kemudian Xiaomi masih memantau Sujiu tanpa tidur sedikit pun sampai ia kelelahan sekaligus heran. Bagaimana bisa Sujiu masih bisa menggunakan teknik padahal formasi kurungan energi masih aktif. Mendengar perkataan si prajurit, sontak Xiaomi terkejut serta berkesimpulan bahwa formasi kurungan energi tak bekerja pada Sujiu. Daripada dibikin pusing, Xiaomi meloloskan Sujiu pada tes pertama, lalu menyuruh prajurit membawa Sujiu ke ruangan tes selanjutnya, yaitu ruangan tes tingkat SSSS. Namun kata prajurit, mereka tidak punya kunci akses untuk pergi ke ruangan tes tingkat SSSS. Hanya ketua tim Hu saja yang punya. Kemudian kita berpindah ke ruangan tes. Di sana Xiaomi kepikiran mengenai Sujiu yang di ranah pemurnian energi bisa menggunakan kekuatan spiritual di dalam formasi. 在求灵阵中，绝无可能调动丝毫灵力。修为凡在成阴境以下的修炼者是如何做到的？他苏九不过是一个区区炼气9层，怎么突然要我来开3S 级的测试室？ 他在求灵阵下可以轻松的施展术法。 Tak selang lama Zhou pun datang dan bertanya kepada Xiaomi kenapa tiba-tiba ia menyuruh dirinya membukakan akses ruang tes tingkat SSS. Lalu Xiaomi menjelaskan kejadian unik tentang Sujiu yang bisa menggunakan teknik di dalam formasi kurungan energi dengan mudah. Jelas Zhou sedikit ragu ketika mendengarkannya sampai terdiam sejenak, lalu menyuruh dua prajurit menemui Sujiu untuk masuk ke ruangan tes selanjutnya. 你没看错，我很肯定，绝对没有看错。 苏九，跟我来。原来江城周边还隐藏着这样的高科技基地。 Saat masuk ke ruang tes, Sujiu tampak excited akan ruangan tersebut. Kemudian Xiaomi memperkenalkan dirinya sekaligus status wakil ketua Satuan Gerakan Khusus Negara Yan. Tanpa diduga, Sujiu mengatakan Xiaomi dengan sebutan ketua tim buta. Karena dalam kamus Tatang Sutarman, nama ketua tim siap berasal dari homofin marga yaitu buta. Bisa dibilang istilah lain arti kata. Tentu mendengar Sujiu katakan membuat Xiaomi emosi, bahkan membayangkan dirinya memukul Sujiu dengan brutal. 虾队。 瞎子的， Untungnya Xiaomi ditenangkan oleh Zhou sekaligus menjelaskan tes yang akan Sujiu lakukan, yaitu tes pengujian kecepatan. Tes ini dapat mengukur kecepatan lari Sujiu sampai ke ujung dinding dan menekan tombol supaya mereka tahu hasil akhirnya Sujiu. Tanpa banyak bacot, Sujiu langsung mengerjakan tes tersebut.
Di saat melihat hasil dari Suju, Xiami dibuat bengong sebab Suju mencapai skor 4,88 detik kurang dari 5 detik. Begitupun dengan Zhou, ia benar-benar tak menyangka. Harusnya di ranah pemurnian energi hasil kecepatan normalnya adalah 7 detik, tapi Suju menempuhnya dalam waktu kurang 5 detik. Bahkan kecepatan milik Suju setara dengan ranah kondensasi. Ketika Suju bilang kalau dirinya belum terbiasa sama kecepatan larinya, membuat Zhou dan Xiami terdiam. Ya bisa jadi mereka berdua dibuat bingung oleh Suju yang tampangnya terlalu polos, lalu pergi ke tempat tes berikutnya. 我第一次跑，还有点不习惯。 Setelah sampai ke ruangan berikutnya, di sana Zhou Xiami memperlihatkan alat pengukur kekuatan serta Xiami menjelaskan cara kerja menggunakan alat tersebut, yaitu dengan cara mengalirkan kekuatan energi lalu pukul target itu sekuat tenaga. Sebelum mencobanya, Suju bertanya apakah dirinya boleh memukul dengan teknik serangan. Xiami pun menjawabnya tidak boleh. Mau tidak mau Suju berpikir keras untuk memukul target tersebut tanpa mengeluarkan teknik serangan. Dan 为什么不能施展功法呀？好矛盾啊！ 奇怪，既然可以运转灵力，难道灵力运转不属于功法的范围之内？可优师姐教的功法就是这种模式啊！破千了，通常练气境值都破。 Cerita diawali Suju yang sedang mencoba meninju mesin pengukur kekuatan. Di sana Xiami terkejut ternyata pukulan milik Suju dapat menembus ribuan. Padahal ia masih di ranah pemurnian energi. Bahkan kultivator ranah kondensasi puncak bakat kurang lebih 4000. Apalagi kekuatan tinju milik Suju mencapai 5 ton dan itu setara dengan kekuatan ranah pembentukan inti. Selesai memperlihatkan kekuatannya Suju, Zhou bilang kalau kemampuan Suju masih tergolong jauh dari rekan-rekannya. Jelas mendengar komentarnya Zhou, Xiami agak kaget. Ya wajar saja sih, kesenjangan kekuatan di antara Suju dan rekannya cukup jauh. Walaupun begitu, Zhou tetap menyemangati Suju serta menasihati supaya dirinya tidak sombong. Mungkin faktor Zhou berkata seperti itu agar harga diri seorang militer tidak diremehkan. Seandainya Suju tahu akan bakatnya, bisa jadi ia semakin menjadi-jadi atau menyombongkan dirinya. Maka dari itu sikap yang ditunjukkan Zhou sama persis dengan Shen Mengsu dan Yu Yihan. Lalu mereka berdua mengantarkan Suju ke ruang uji ranah kultivasi. 我知道我天赋不好，绝不拖队友后腿。快上了！打他！ Kemudian latar berpindah ke apartemennya Sujiyu. Di sana Shen Mengsu sedang kesal karena kalah dari permainan video game. Sampai dirinya greget melihat player yang begitu toksik sekaligus ingin baku hantam ke player tersebut. Melihat hal itu, Yu Yihan dibuat tak habis pikir dengan sikapnya Shen Mengsu. Nih anak kenapa ya? Tak lupa Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu untuk tetap tenang dan menjaga sikapnya. Di sisi lain, Shen Mengsu merasa sedih, bukan dimarahin Yu Yihan, melainkan ia sedih karena rindu sama Sujiyu. Sebab semenjak Suju pergi beberapa hari yang lalu, Shen Mengsu tak bisa bebas berpergian seperti dulu. Ya kalian tahu sendiri kan, larangan bumi luhur sangatlah ketat bagi kultivator dunia lain. Mau tidak mau mereka berdua harus menunggu kepulangan Sujiyu sambil mengingat kenangan saat jalan-jalan di tengah kota. 不知道他在那边怎么样了。 苏九， Setelah itu kita diperlihatkan Suju yang berada di dalam ruangan tes kultivasi ditemani sama Zhou sebagai pemandu dari tes tersebut dan memberikan beberapa cara atau panduan untuk melakukan tes kultivasi kepada Sujiyu. Bukan hanya itu saja, Zhou sengaja mengiming-imingi gaji yang akan diberikan pada Sujiyu bila ia mampu naik ke ranah pemurnian energi lapisan 9 dengan gaji pokoknya 100.000. Mendengar godaan dari Zhou, seketika itu Suju senang akan gajinya tersebut. Setidaknya gaji tersebut bisa ia gunakan untuk membayar cicilan kredit
motornya yaitu Supra. Sekiranya semua sudah siap, Zou menyuruh Suju untuk menyerap batu spiritual sebisa mungkin. Lalu Xiami mengaktifkan formasi pengumpulan spiritual.足3颗极品灵石的灵。 Di saat batu spiritualnya dikeluarkan, Xiami terkejut karena tanpa mereka sadari Suju mampu menyerap 3 batu spiritual sekaligus. Kemudian menyuruh Xiami meningkatkan output energi spiritual sampai terjadi fluktuasi pada tubuhnya Sujiyu, mengakibatkan permukaan kota mengalami guncangan akibat efek fluktuasi tersebut. 提高到成鹰境的档次。 难道这就是灵气潮汐？加大灵石输入。队长，我们的灵石都被这小子耗光了。测试结束，测试结束。 Melihat situasinya tidak memungkinkan, Zou memerintahkan Xiami menghentikan tes tersebut, sekaligus memasukkan file ujian milik Suju ke berkas rahasia tingkat SSSS dan menyuruh semua rekannya untuk tidak membocorkan data tersebut. Jika ada yang membocorkannya, maka tersangka itu akan didakwa hukuman berat sebagai kasus pengkhianatan negara. Dengan serius mereka semua siap merahasiakan momen tersebut. Setelah selesai tes kultivasi, Suju bertanya mengenai hasilnya. Namun bukannya dijawab, Zou malah menatap Suju sangat tajam. Jelas membuat Suju merasa pesimis akan tatapan itu. Ya bagaimana lagi, Suju pernah merasakan tatapan dingin ketika bersama Shen Mengsu dan Yu Yihan saat berlatih. Lalu Suju bertanya mengenai kualifikasinya yang terbilang buruk. Bahkan gurunya yaitu Shen Mengsu dan Yu Yihan bilang kalau dirinya memang tak bisa diharapkan. Walaupun begitu, Suju berharap kalau ia bisa lulus. Mendengar pernyataan dari Suju, tentu Xiami dibuat heran. Astaga naga kidos. Kemudian Zou menjawabnya kalau dirinya lulus dengan hasil pas-pasan. Mengetahui hal itu, Suju sangat senang dan bertanya tentang gaji yang bakal ia dapatkan sambil memancarkan wajah berbinar-binar kepada Zou. Dan 也就是说，我过关了啊！那以我的资质，能领苏九啊，刚进入特别行动小队的成员呢，都有个福利，就是可以提一个要求。 Cerita diawali Suju, Zou dan Xiami. Di sana Zou sedang menjelaskan hak istimewa untuk calon anggota militer baru, yaitu sebuah permintaan. Nah, permintaan ini bisa mereka kabulkan bila masih dalam cakupan atau sewajarnya. Maka dari itu Zou menyuruh Suju memikirkan permintaannya. Di sisi lain, Zou merasa beruntung bisa merekrut anggota seperti Sujiyu karena ia memiliki potensi besar bagi tim mereka. Apalagi kemampuan yang Suju miliki di luar nalar. Dan alasan Zou berbohong mengenai bakatnya Sujiyu supaya Zou bisa memanfaatkan Suju lebih jauh lagi. Ya bisa dibilang mempermudah pekerjaan tim Zou. Setelah memikirkan permintaannya, Suju bilang kalau dia menginginkan gaji ekstra khusus untuk dirinya saja. Jelas membuat Zou terkejut mendengar permintaan Sujiyu. Tak diduga Suju hanya memikirkan uang-uang dan uang tanpa memikirkan yang lain. Memang benar sih kalau hidup itu butuh uang buat makan. Apalagi yang suka sebat batang surgawi. Ayo di sini teman-teman suka sebat gak nih? Kalau Mimin sendiri gak suka sebat, bikin dompet melarat. Akhirnya mereka bertiga menemukan lokasi untuk menginap sementara, yaitu sebuah hotel internasional Jiangcheng. Lalu mereka memasuki hotel tersebut dan mencari kamar tidur ke layanan resepsionis dengan harga $1.888 per malamnya. Tentu harga tersebut sangatlah mahal bagi Yuan Ming. Mau tidak mau mereka bertiga harus menginap di dalam ruangan biar tidak menggembel di pinggir jalan. Dan 想干什么？元明，不要大惊小怪。来，不用了。好的。施主只是想为我们拿行。请问你们是要办理住宿吗？
你好，3人间吧。请问您需要订几天呢？啊，好的，3人间是1888一晚。1888，还能享受酒店的健身、游泳等相关设施项目。听着貌似不错。房费中还包含了早中晚的自助餐。 Cerita diawali guru Benchen yang sedang memesan kamar hotel untuk mereka tinggali. Di sana pelayan resepsionis menjelaskan tentang fasilitas beserta kenyamanan hotel Jiangcheng, dari menu makanan, anggur orang tua, dan berbagai keistimewaan hotel tersebut. Mendengar hal itu, guru Benchen sedikit mempertimbangkan kelayakan hotel Jiangcheng, seperti porsi makanan, tempat tinggal, hingga tarif yang akan mereka tangguhkan. Apalagi pencarian master Star Spring membutuhkan waktu berhari-hari. Ya, itu pun guru Benchen harus mencari master Star Spring di tengah-tengah kerumunan orang. Selesai memikirkannya, guru Benchen jadi menyewa kamar hotel selama 10 hari serta memberikan segepok uang kepada pelayan resepsionis. Melihat segepok uang membuat pelayan itu terkejut. Bagaimana tidak, penampilan dari ketiga petapa itu sangatlah pas-pasan. Bahkan Mimin sendiri mengira kalau petapa ini cukup sederhana. Gak taunya diam-diam seperti Doni Salmon. Ya memang benar sih, kita tidak boleh menilai luarnya saja, tapi harus menilai dalamnya juga. Siapa tahu teman yang kalian kira cupu ternyata suhu. Lalu pelayan itu menyuruh guru Benchen memperlihatkan kartu identitasnya. Namun mereka berdua dibuat bingung. Hah? Kartu apa cenah? Ya udah tahu kok, tanya saya. Lantas pelayan itu memberikan ciri-ciri kartu identitas. Seketika itu Yuan Ming mengambil sesuatu di dalam tasnya. Ternyata Yuan Ming mengambil kartu identitas milik Luo Ming dan Qiu Huatian. Kartu tersebut didapatkan dari kultivator buronan di saat Yuan Ming melawan kultivator itu. Jika kalian sudah menonton part sebelumnya, pasti kalian ingat kejadian waktu itu. Tanpa pikir panjang, Yuan Ming merubah kartu itu menjadi identitas milik mereka dan menyerahkan ke pelayan hotel untuk didaftarkan. Selanjutnya mereka bertiga diantarkan pelayan tersebut ke ruang kamar. 师傅，我饿了。再忍忍吧，2个小时后。手续已办妥，房间在22楼，时间房卡上有明确说明。祝您入住愉快。 剩下的几品灵石不足50克了。 Kemudian kita diperlihatkan Shen Mengsu dan Yu Yihan mengawasi latihannya Su Jiu. Di sana Shen Mengsu sempat cemas akan batu spiritual yang kian berkurang. Bahkan jumlahnya tak sampai 50 biji, membuat mereka berdua terpaksa menghentikan latihannya Su Jiu di esok harinya. Tapi Shen Mengsu tetap khawatir kepada Su Jiu bila ia berlatih tanpa formasi pengumpulan spiritual. Jika sampai Su Jiu menyerap langsung energi bumi dan langit, maka akan terjadi sebuah ledakan fluktuasi besar-besaran. Apapun itu, Yu Yihan meyakinkan Shen Mengsu agar tetap tenang, karena 3 hari lagi Su Jiu akan mendapatkan sumber daya spiritual dari markas alam pusat. Walaupun begitu, Shen Mengsu tetap kekeh tentang sumber daya yang akan Su Jiu dapatkan. Mendengar ocehannya Shen Mengsu, Yu Yihan agak jengkel padanya, sekaligus menjelaskan bahwa di markas pusat Su Jiu tidak akan kekurangan sumber daya, karena mereka pasti tahu kalau Su Jiu membutuhkan banyak batu spiritual. Di sisi lain, Yu Yihan khawatir mengenai kebocoran chi milik Su Jiu. Bagaimana tidak, jelas-jelas Su Jiu mempelajari teknik dari 2 sekte secara bersamaan, dan fluktuasi yang dihasilkan pasti cukup besar, sehingga kebocoran chi-nya bisa menyebar ke penjuru dunia dan menarik perhatian kultivator di berbagai sekte. Selesai berkultivasi, Su Jiu merasa kemampuannya sudah berkembang. Berbeda dengan Shen Mengsu dan Yu Yihan, mereka berdua sangat sedih sebab 50 batu spiritualnya habis terpakai semua. Ketika Su Jiu mengatakan kalau dirinya sudah menyerap batu spiritual tanpa tersisa sedikit pun, ekspresi mereka berdua semakin terpuruk. Mengetahui Shen Mengsu Yu Yihan sedih, Su Jiu menawarkan dirinya mentraktir mereka makan sate setelah gajian. Jelas mereka berdua langsung senang, lalu menyuruh Su Jiu membagikan hasil gajinya dari 80% menjadi 40% buat Shen Mengsu dan Yu Yihan, lalu sisanya 20% untuk Su Jiu. Ya hitung-hitung buat ngelunasin kerugian mereka sih, karena Su Jiu sudah menghabiskan batu spiritual miliknya. Mendengar sarannya Shen Mengsu, Su Jiu menyesal telah memberikan usulan seperti itu kepada mereka. Apalagi belum lama ini Su Jiu baru merasakan gaji yang cukup banyak, tapi gak taunya malah habis dalam sekejap. 整整20万，到最后只剩4万。这还差不多。
第一次见这么多钱，还没捂热就都飞了。多谢我抱歉。这就是传说中的5星级酒店啊！愣着干嘛？不是说5星级酒店的服务很周到吗？开2间总统套房，订10天。 Kemudian layar berpindah ke Hotel Jiangcheng. Di sana ada pria misterius bersama Zhang Hanzheng datang ke hotel untuk memesan kamar selama 10 hari. Namun tawaran pria misterius ditolak oleh Zhang serta beralasan mencari seseorang membutuhkan waktu sekitar lebih 1 bulan. Lalu pria misterius menambahkan waktu selama 20 hari. Lagi-lagi tawarannya ditolak dengan alasan kalau dia masih ingin menikmati lebih lama lagi. Mendengar permintaannya yang semakin aneh, pria misterius itu memesan kamar selama 1 bulan dan memberikan sebuah kartu ATM ke pelayan resepsionis. Tentu melihat hal itu, Zhang cukup puas akan tawarannya. 1个月。张汉生。 Setelah itu kita diperlihatkan pria misterius yang ingin rencananya segera dilakukan karena saldo milik pria misterius sudah ditransfer ke dalam rekeningnya. Namun Zhang menyuruh pria itu tidak terburu-buru. Soalnya Master Star Spring tidak bisa pergi dari kota Jiangcheng. Kalaupun mau pergi, dia harus waspada terhadap sekitarnya. Tak lupa Zhang memerintahkan pria misterius menyiapkan pesanan makanannya serta meminta izin untuk libur 2 hari dan 等我休养2天，恢复下实力。已经确定他在这座城市，那他就跑不了。那是星原之主啊，马虎不得。酒店的自助餐，我可吃不惯。哎，记得帮我安排餐食啊。 Film pun bersambung. Gimana untuk episode kali ini? Next episode bakal kayak gimana ya? Di sini 3 petapa itu akhirnya sampai ke kota Jiangcheng dan memesan sebuah kamar dari hotel Jiangcheng untuk menginap 10 hari. Kemudian kita diperlihatkan Shen Mengshu yang khawatir tentang Suji mengenai masalah batu spiritual. Tanpa batu spiritual, mereka berdua tak bisa membuat formasi pengumpulan spiritual. Di sisi lain, Yu Jihan masih memikirkan akibat yang akan Suju alami, yaitu sebuah ledakan fluktuasi besar-besaran sehingga menarik perhatian kultivator dunia lain. Kemudian di akhir cerita kita diperlihatkan pria misterius bersama Zhang yang datang ke hotel untuk memesan kamar VVIP. Sampai terjadi perdebatan kecil-kecilan, mau tidak mau pria misterius harus menuruti kemauannya. Setelah membereskan itu, pria misterius meminta Zhang agar bisa mencari Master Star Spring. Namun Zhang menyuruh dirinya untuk bersabar sembari menikmati duniawi. Apakah di episode ke depan Guru Benchen dan pria misterius akan bertemu satu sama lain? Menarik sekali untuk kita bahas nantinya. Ya, segini saja untuk episode hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Aku Aji, Aka Movie. Sampai jumpa di next video. Oke.
Your head does smell of blood. Why I killed them, why it's myself, but I am just tell me. Even though I fought to quiet